Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridholah dengan apa yang dibagikan Allah untukmu, yaitu dengan cara mensyukurinya, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya dalam hatimu. Berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki volume yang ke-34 yang akan membahas soal-soal garis dan sudut dengan berbagai modelnya, baik itu hubungan antar sudut dalam satu titik atau hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis jajar dipotong oleh garis transversal. Siapkan pikiran dan hati, juga diri kalian untuk fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Jangan lupa ya, di subscribe channel ini jika belum, juga tekan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan bagikan video ini jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, agar kalian berkesempatan beramal soleh. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, volume yang ke-34, materi garis dan sudut. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal yang pertama, nomor 21.1. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut luar sepihak adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita identifikasi hubungan pasangan sudut option A sampai dengan option D. Option A sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8 masing-masing berada di luar garis sejajar M dan L. Maka sudut 2 dan sudut 8 adalah sudut luar. Kemudian dari sudut 2 ke sudut 8 harus menyeberangi garis transversal, yaitu garis yang memotong garis sejajar M dan L. Maka sudut 2 dan sudut 8 adalah saling berseberangan. Dengan demikian, hubungan sudut 2 dan 8 adalah sudut luar berseberangan. Untuk sifatnya, sudut berseberangan adalah sama besar, baik luar berseberangan maupun dalam berseberangan. B. Sudut 4 dan sudut 8. Kita amati pada gambar. Sudut 4 dan sudut 8 adalah dua buah sudut yang menghadap ke arah yang sama, yaitu menghadap ke kiri atas. Maka hubungan sudut 4 dan sudut 8 adalah sudut sehadap. Sifatnya sama besar juga. C. Sudut 3 dan sudut 5. Kita perhatikan pada gambar. Sudut 3 dan sudut 5, keduanya berada di antara dua garis sejajar atau berada di dalam garis sejajar. Berarti sudut 3 dan sudut 5 adalah sudut dalam. Kemudian dari sudut 3 ke sudut 5 harus menyeberangi garis transversal. Berarti sudut 3 dan 5 saling berseberangan. Maka hubungannya adalah
sudut dalam berseberangan. Berseberangan berarti sifatnya sama besar. Sekarang D, sudut 2 dan sudut 7. Perhatikan gambar, sudut 2 dan 7 keduanya berada di luar garis sejajar, berarti sudut luar. Dan dari sudut 2 ke sudut 7 tidak menyeberangi garis transversal. Maka sudut 2 dan sudut 7 dikatakan sepihak. Maka hubungannya adalah sudut luar sepihak. Sudut sepihak sifatnya adalah jumlahnya 180 derajat. Baik sudut luar sepihak seperti sudut 2 dan 7, sudut 1 dan 8. Seperti sudut 2 dan 7, sudut 1 dan 8, maupun sudut dalam sepihak seperti sudut 3 dan 6, sudut 4 dan 5. Ini adalah dalam sepihak, jumlahnya juga 180 derajat. Pertanyaannya, pasangan sudut luar sepihak adalah titik, titik, titik. Maka jawaban yang benar adalah option D. Soal berikutnya, nomor 21.2. Besar penyiku sudut A sama dengan 35 derajat. Besar peluru sudut A adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Besar penyiku sudut A 35 derajat. Hati-hati, bukan sudut A tetapi penyiku sudut A. Penyiku sudut A artinya sudut lain yang jika dijumlahkan dengan sudut A jumlahnya 90 derajat. Atau kalau dijumlahkan menghasilkan sudut siku-siku, maka dikatakan penyiku. Yang ditanyakan peluru sudut A, berarti kita harus tahu besar sudut A sebenarnya berapa. Kalau penyiku sudut A 35, maka sudut A adalah sudut yang ketika dijumlahkan dengan 35 hasilnya 90 derajat. Maka untuk menghitung sudut A, caranya adalah 90 derajat dikurangi penyikunya, yaitu 35 derajat. Sama dengan 55 derajat. Sudut A sudah kita dapatkan 55 derajat. Kita bisa menentukan peluru sudut A, yaitu pasangan dari sudut A yang ketika dijumlahkan dengan sudut A hasilnya 180 derajat. Itu namanya pelurus. Dengan demikian untuk menghitung pelurus dari sudut A adalah 180 derajat dikurangi sudut A. Sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan 125 derajat. Jawaban yang benar adalah B. Berikutnya soal nomor 21.3. Perhatikan gambar. Besar penyiku sudut ADC adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menentukan penyiku sudut ADC, kita harus tahu terlebih dahulu berapa besar sudut ADC. Sedangkan sudut ADC di sini dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X. Berarti kita harus menghitung nilai X terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Perhatikan, di sini ada dua sudut, yaitu sudut ADC dan sudut CDB. Yang keduanya adalah membentuk sudut lurus atau saling berpelurus. Maka kita manfaatkan hubungan kedua sudut itu untuk menentukan nilai X, yaitu kedua sudut jumlahnya adalah 180 derajat karena berpelurus. Kita substitusikan sudut ADC adalah 3x-6 dan sudut
BDC adalah 4X plus 25 derajat. Kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Kemudian 3X dan 4X kita kumpulkan karena suku sejenis. Negatif 6 derajat dan positif 25 derajat. Kita pindah ke ruas kanan dengan aturan pindah ruas ganti tanda. Maka kita dapatkan bentuk yang ekivalen. 3X ditambah 4X sama dengan 180 derajat. Ditambah 6 derajat dari negatif 6 derajat. Dikurangi 25 derajat dari positif 25 derajat. Ekivalen dengan 7X sama dengan 161. Maka nilai X adalah 161 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 23. Nah, setelah kita dapatkan nilai X 23, tadi kita harus tahu besar sudut ADC. Dan sudut ADC dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X, yaitu 3X min 6. Maka 23 derajat kita substitusikan ke bentuk aljabar dari sudut ADC. X-nya kita ganti dengan 23. 3 dikali 23 adalah 69. 69 dikurangi 6 hasilnya adalah 63 derajat. 63 derajat ini adalah sudut ADC. Sedangkan yang ditanyakan adalah penyiku dari sudut ADC, bukan sudut ADC. Artinya ini belum selesai. Penyiku sudut ADC berarti pasangan dari sudut ADC yaitu 63 yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka untuk menghitung penyiku dari sudut ADC caranya adalah 90 derajat dikurangi sudut ADC yaitu 63 derajat. Hasilnya sama dengan 27 derajat. Maka jawaban yang benar adalah option C. Oke, mudah kan? Baik, kita lanjutkan. Nomor 21.4. Diketahui sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Jika besar sudut A adalah 2/3 dari sudut B, maka besar sudut pelurus dari A adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Sudut A 2/3 dari sudut B. Artinya sudut B sebagai patokan, sebagai rujukan. Maka sudut B harus kita misalkan terlebih dahulu, yaitu sudut B kita misalkan X derajat. Sudut A 2/3 dari B, kalau B-nya X berarti A sama dengan 2/3X. Ada kalanya disajikan dalam bentuk perbandingan. Misalnya sudut A dibanding sudut B sama dengan 2/3. Kalau seperti itu, kita misalkan sudut A 2 bagian berarti 2X, sudut B 3 bagian berarti 3X. Terus nanti hubungannya apa penyiku, apa berpelurus, gunakan sifat itu. Di sini hubungan sudut A dan B adalah berpenyiku. Maka sudut A dan B jika kita jumlahkan harus sama dengan 90 derajat. Kita substitusikan sudut A dan sudut B yang dalam X, yaitu 2/3 X derajat ditambah X derajat sama dengan 90 derajat. Persamaan memuat pecahan, kita hilangkan pecahan. Penyebutnya 3, semua suku kita kalikan 3. Maka kita dapatkan 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 3 adalah 2. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 90, 270.
2X ditambah 3X sama dengan 270. Ekivalen dengan 5X sama dengan 270. X adalah 270 dibagi 5 sama dengan 54. Yang ditanyakan pelurus dari sudut A. Berarti kita harus tahu sudut A terlebih dahulu. Sudut A adalah 2/3 X. Kita substitusikan X-nya 54. Maka sudut A sama dengan 2/3 dikali 54 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, sudut A sudah tahu 36 derajat. Yang ditanyakan pelurus dari sudut A. Berarti pasangan sudut 36 derajat yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan sudut lurus atau sudut 180 derajat. Untuk menghitung pelurus dari sudut A, caranya adalah 180 derajat dikurangi sudut A, yaitu 180 derajat dikurangi 36 derajat, sama dengan 144 derajat. Jawaban yang benar adalah D. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan nomor 21.5. Perhatikan gambar. Nilai 2P plus Q adalah titik, titik, titik. Penyelesaian berarti kita harus menghitung nilai P dan nilai Q terlebih dahulu. Kita mulai dari menghitung nilai P. Perhatikan, yang memuat nilai P adalah bentuk aljabar 2P derajat plus 5 derajat. Ini harus kita carikan pasangan dengan sudut lain yang tidak memuat variabel, yang dia adalah konstanta, nilainya sudah pasti. Yang mana? Ya tentu 105. Kita pasangkan 2P derajat plus 5 derajat dengan 105 derajat. Apa hubungan kedua sudut ini? Perhatikan, ini adalah garis sejajar. Kedua sudut diapit oleh dua garis sejajar atau di dalam garis sejajar. Berarti sudut dalam. Kemudian yang mendatar ini garis transversal, yaitu pemotong garis sejajar. Kedua sudut tidak saling menyeberang, berarti sepihak. Maka hubungan keduanya adalah sudut dalam sepihak. Dua sudut sepihak, baik dalam maupun luar, adalah berjumlah 180 derajat. Maka 2P derajat plus 5 derajat kita jumlahkan dengan 105 derajat harus sama dengan 180 derajat. Kemudian kita selesaikan. 2P plus 110 derajat sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan 2P sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Ekuivalen dengan 2P sama dengan 70 derajat. Sehingga P sama dengan 70 derajat dibagi 2, hasilnya 35. Berikutnya kita menentukan nilai Q. Kita lihat pada gambar, Q ada pada bentuk aljabar 3Q derajat. Kita carikan sudut lain yang dia adalah konstanta. 105 kita jadikan sebagai pasangannya. 3Q dan 105, apa hubungannya? Apa hubungannya? Bertolak belakang. Ingat, sudut bertolak belakang adalah sama besar. Sehingga 3Q derajat sama dengan 105 derajat. Kita bisa langsung menghitung nilai Q, yaitu Q derajat sama dengan 105 derajat dibagi 3. Q derajat sama dengan 35 derajat.
Kebetulan nilai Q derajat dan P derajat sama, yaitu sama-sama 35 derajat. Yang ditanyakan nilai 2P derajat plus Q derajat, kita substitusikan nilai P dan nilai Q ke dalam 2P derajat plus Q derajat, sehingga sama dengan 2 dikali 35 derajat ditambah 35 derajat. 2 dikali 35 derajat adalah 70 derajat, ditambah 35 derajat, hasilnya sama dengan 105 derajat. Jawaban yang benar adalah option C. Kita lanjutkan, tetap semangat. Nomor 21.6. Perhatikan gambar. Jika sudut A1 sama dengan 3x plus 5 derajat dan sudut B3 sama dengan 5x dikurangi 65 derajat, maka besar sudut A4 adalah titik. Penyelesaian. Diketahui sudut A1 dan B3 yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Ditanyakan besar sudut A4. Di sini kita fokus pada sudut A1 dan B3 terlebih dahulu karena keduanya telah dinyatakan dalam bentuk aljabar. Kita cari hubungan A1 dan B3 pada gambar. A1, B3. A1 dan B3 adalah dua sudut yang berada di luar garis sejajar. Kemudian A1 ke B3 menyeberangi sebuah garis pemotong atau garis transversal. Maka A1 dan B3 adalah dua buah sudut luar yang saling berseberangan. Adalah sama besar. Maka kita tulis sudut A1 sama dengan sudut B3. Kemudian sudut A1 dan B3 yang dinyatakan dalam bentuk aljabar kita substitusikan. Kita dapatkan persamaan 3x derajat ditambah 5 derajat sama dengan 5x derajat dikurangi 65 derajat. Suku bervariabel kita kumpulkan, konstanta kita kumpulkan. Negatif 65 derajat pindah ke kiri menjadi positif. Positif 3x derajat pindah ke kanan menjadi negatif. Ekivalen dengan 70 derajat sama dengan 2x derajat. Sehingga x derajat sama dengan 70 derajat dibagi 2. Yaitu 35 derajat. X sudah kita dapatkan 35 derajat. Yang ditanyakan sudut A4. Pasangkan sudut A4 dengan sudut A1 atau sudut B3, kemudian kita cari hubungannya apa. Kalau misalnya sudut A4 kita hubungkan dengan B3, lihat pada gambar. A4 dan B3 adalah dua sudut luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Kalau kita menghubungkan A4 dengan B3, berarti kita harus menghitung besar sudut B3 dulu. Setelah ketemu B3, A4 adalah 180 derajat dikurangi nilai B3. Sekarang kita coba A4 kita hubungkan dengan A1. Kita lihat pada gambar A4 dan A1. A4 dan A1 adalah dua sudut yang berpelurus. Jumlahnya juga 180 derajat. Berarti kalau kita menggunakan A1 harus kita hitung terlebih dahulu dengan substitusi nilai X di dalamnya. Setelah ketemu A1 kita menghitung A4 sama 180 derajat dikurangi sudut A1. Baik, kita pilih salah satu yaitu ambil A1. A1 3x plus 5, X-nya adalah 35. Kita substitusikan 3 dikali 35 derajat ditambah 5. Berarti 105 ditambah 5 sama dengan 110. A1 110.
Sedangkan A4 tadi dengan A1 berpelurus. Berarti sudut A4 adalah 180 derajat dikurangi sudut A1 sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Sama menggunakan A3 juga hasilnya 70 derajat, menggunakan A4 hasilnya juga 70 derajat. Silakan kalau mau mencoba dengan B3. Kalau kamu mau coba, hasilnya juga akan 70 derajat. Oke, jawaban yang benar adalah B. Oke, asik ya? Asik ya. Belajar dilandasi rasa butuh, senang, dan ikhlas, maka akan terasa ringan dan insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang antusias, yang seksama. Kami doakan mudah-mudahan apa yang kalian ikuti memberikan manfaat dan berkah. Sukses buat kalian. Sampai berjumpa kembali bersama tayangan kami berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.